Yo, DND, kita ketemu lagi di podcast Drum and Drum malam ini. Jadi, eh kali ini kita bakal ketemu dan ngobrol sama seorang vokalis. Kalian udah pasti tahu lah ya. Tunggu dia masuk bentar lagi, oke? Oh ya, sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya di tengah-tengah pandemi ini. Dan kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Dan kita semua dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Yaps, jadi selama pandemi ini gue cuman bisa bikin konten ya lewat Zoom. Kalau ada beberapa episode yang di studio, itu sudah gue syuting di bulan-bulan sebelumnya. Selama di pandemi ini, ya inilah tempat gue bekerja dan inilah konten baru gue. Jadi buat teman-teman yang request ini itu siapa, sabar ya. Gue belum bisa ngajak mereka buat syuting ke studio. So buat teman-teman semuanya, selamat menyaksikan podcast Drum and Drum. Aib Show 28 Mei jam 8 malam. Beli tiketnya sekarang di detik.com/aibshow atau klik link di description. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Hello. Baik, Bang. Wih, Oh, langsung nyambung. keren banget setupnya nih. Iya dong. di set up sama manajemen padi sekalian, Bang. Kan mau bikin rekaman. Ini rumahnya Mas Albert. Oh gitu, yes. Nah, Lagi sip. mau ngapain Pak Dio, Pak? Padi banyak mau bikin rekaman ya, rekaman di rumah ya. Bikin rekaman di rumah. Oh, oke. Tetap produktif ya. Amin. Insya Allah. Sama-sama, Om. Kamu yang paling produktif. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi hari ini tuh kita ngobrol-ngobrol Opa. Pokoknya saya tanya Opa jawab. Oke. Asal bukan matematika dan kimia ya. Ya sama, saya juga nggak terlalu paham itu Opa. Sehat Opa? Alhamdulillah sehat, Bal. Alhamdulillah ya. Kita udah lama banget nggak ketemu ya. Terakhir ketemu Iya, kapan ya? terakhir itu ada acara di Pulau Gadung ya. Oh iya, yang Acara di tempat kuda itu ya? lagi tempat kuda, pacuan kuda. Iya, Tuh. bener. Iya, itu terakhir ketemu ya. Makan durian pagi-pagi ya, itu perayaan makan durian pagi-pagi. Makan durian pagi-pagi. Itu top banget sih. Ngapain aja nih selama di rumah aja? Aku banyak jadi tukang sih. Oh Jadi ya? rumah ini masih berantakan ya jadinya. Aku renovasi, ya perbaikin kamarnya anak-anak satu-satu. Terus ya olahraga, berjemur. Nah, yang penting tetap produktif sih. Tapi aku banyak mengerapin rumah lagi seperti yang lain lah. Oh, Mulai banyak perbaiki lagi yang rusak-rusak, perbaiki. jadi ada waktu ya di rumah ya. Banyak waktu buat ngerjain. Tapi kalau berhubungan sama musik gitu ngapain apa? Latihan nyanyi gitu nggak? Nah itu nggak ada. Selama puasa malah aku latihan ngaji. Ini patut dicontoh nih, rockstar yang soleh. Amin. Kalau latihan nyanyi enggak sih, Aha. cuman ada rekaman kan yang aku selesain. Ada kolaborasi dengan Dul Jailani, rencananya mau dikeluarin bulan puasa ini, singlenya dia. Aku bantuin jadi duet sama Dul. Oke. Gak apa-apa ya, promosi. Nggak Itu apa-apa dong. rekamannya. Ya kita produserin bareng dengan Stefan Santoso dengan Dul. Apa? Panggung udah cancel berapa? Panggung, waduh banyak cancel.
Bayangin dari tanggal 8 Maret ya. 8 Oke. Maret sampai Juli. Ya, nggak usah dihitung lah. Pokoknya banyak. Sama, itu semua jadi curhatan musisi ya. Kemarin juga Iya, apa, Mas Sela Kotak gitu, Mas Ivan Slang. Wah katanya, iya, nggak usah dihitung lah. Dan diikhlaskan aja. Aku ingat waktu bikin IG live ya, kamu nanya gimana menghadapi, kamu komenkan di IG live gimana caranya musisi oh menghadapi. iya, bertahan Sama hidup. pertanyaan kita sama, Bal. Gimana caranya? Sabar. Mungkin banyak hal, ya kan kita yakin ada hikmahnya, banyak hal yang baru yang kita bisa pelajari lagi. Iya, Yes, 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 bener baru sih. bisa kita lakukan. Nah, Opa, kalau soal Padi nih ya, Padi tuh bisa dibilang band yang mapan, ya nggak? Sampai hari ini ada, walaupun Alhamdulillah. sempat vakum ya, lumayan lama vakum, tapi hari ini begitu balik langsung langsung orang tuh nggak lupa sama Padi. Bahkan sampai generasi millennials pun tahu Padi, tahu lagu-lagunya Padi. Padi itu dari band kuliahan ya, Opa ya? Dia dari band kampus di Airlangga, di Universitas Airlangga. Pernah menyangka nggak dulu bahwa wah kita bakal lama ngeband sampai tua gitu? Eh, Kalau bareng-bareng nggak pernah sejauh ini sih. Jadi memang ya namanya takdir ya. Mhm. Maksudnya kita dulu cuma pengen main band dan dapat pengakuannya dari Indonesia. Jadi saya ingat waktu berangkat ke pertama kali berangkat ke luar negeri main di Jepang waktu itu, terus ngobrol sama Mas Bio, kamu kebayang nggak kita datang sampai sejauh ini diundang gara-gara kita main musik? Udah nggak pernah, never cross my mind sama. Jadi apalagi sepanjang ini ya lifespan-nya, karirnya Padi sepanjang ini itu benar-benar apa keberuntungannya. Satu keberuntungan, yang kedua benar-benar ya sobat Padi jadi kekuatannya kita. Nah, kan di Indonesia bahkan di dunia tuh pasti banyak band ya, band yang sukses di bidangnya masing-masing. Terus band yang enggak, maksudnya yang nanti seminggu kebentuk terus udah bubar lagi. Ya kan Ya, jadinya. iya kan banyak kan berbagai macam band. Nah, gimana sih Opa buat teman-teman yang baru membentuk bandnya, tipsnya apa sih sebenarnya kalau untuk di awal supaya band itu bisa berjalan terus Iya. sampai bertahun-tahun? Iya, tips di awal yang paling penting apa ya? Sama-sama saling percaya ya. Satu, saling percaya, Oke, percaya kemampuan masing-masing, dan kedua memang itu hal yang paling dasar adalah benar-benar mulai dari perkoncoannya, ya, benar-benar mulai dari persahabatan, sama-sama punya passion dan mimpi yang sama, dan eh, apa namanya chemistry-nya udah dibangun dari awal, betul-betul sama-sama punya mimpi. Itu satu faktor yang penting, dan mau oke. belajar, sama-sama mau belajar. Banyak band yang jadinya nggak panjang umurnya juga karena umpamanya satunya mau belajar, yang satunya nggak mau belajar. Jadi benar-benar sama-sama apa punya mimpi yang besar. Oke. Tapi yang paling penting, paling pertama untuk adik-adik ya, teman-teman yang baru mau mulai band, harus di garis bawahi bahwa band itu brotherhood ya, bersenang-senang dalam persahabatan, dalam geng lah, kita ngegeng gitu istilahnya. Nah, itu yang penting. Bisa dibilang lebih dari keluarga nggak, Opa? Iya, benar. Kalau Mas Yoyo bilang uh, brother from another mother, saudara lain gitu kan ya. Mas Yoyo lagi di situ. Mas Yoyo nggak sama Mas Ari aja, aku Mas Yoyo nggak ada. Oke. Aku kagok loh, Bal. Ini aku nggak pernah aku zoom kayak gini. Biasanya kita ngobrol langsung jam, langsung kan. Iya. Ini ini apa ya, mungkin harus membiasakan dirimu generasi kolonial gini ya.
belum terbiasa lihat kamera gitu. Loh, memang Opa jarang apa di interview gini ngobrol lewat YouTube gitu? Jarang. Aku juga tipenya orang nggak percaya diri ya. Jadi Oh ya? makanya aku nggak terlalu banyak nggak bikin disuruh bikin IG live gitu atau disuruh bikin pertemuan Zoom. Aku kadang-kadang ada satu sisiku yang aduh aku gimana ya, aku bukan orang yang ya nggak pede lah, Oke. nggak terlalu pede. Loh Biasalah bukannya Pak. bukannya vokalis tuh Iya, harus pede, Opa? harus, karena itu kerjaan ya, namanya tanggung jawab. Tapi di belakang lah, di balik itu sebenarnya aku lebih seneng nggak, ya orang di belakang layar sih. Oh, Jadi setengah-setengah lah, nggak terlalu suka memang. Bukan anu sih, malu aja, kadang malu ikut. ya. Iya, Ma malu itu kan berarti kan sifat ya, Pak ya? Emang karakter ya? siwa. Iya, malu-maluin kadang-kadang soalnya kalau udah kikuk malu-maluin. Aduh, aku tadi sampai lupa mau nanya apa. Opa, Iya, jadi iya. kita kembali ke Padi lagi ya. Jadi Padi itu ngeluarin album pertamanya, itu lagu pertama yang meledak itu Sobat. Sobat itu di album atau di Di album album kompilasi itu? iya, kompilasi Indie 10 dengan Coklat. Jadi kita satu generasi dengan Coklat, Kafein, dan Wong. Eh, Oke. kompilasi. Cuman satu lagu dari 4 lagu kita tawarkan, satu lagu aja yang diterima. Itu kompilasi itu emang ditawarin sama Padi atau Padi yang nyerahin? Kan kalau zaman dulu kan ke label-label ya? Ya, ya. Kita yang nyerahin lah. Kita nyerahin dan Sony adalah label terakhir yang menerima demo kita. Kita udah 7 bulan sebelumnya udah jalan ke label-label. Buset, Kirim 4 hampir lagu. setahun tuh ya? Hampir setahun, 7 bulan kita nawar-nawarin, gak ada yang terima. Akhirnya Sony mau terima demo 4 lagu Padi, kita kan masih di kampus di Surabaya. Terus Sony bilang ya udah kita coba dengerin deh, didengerin. Pas waktu itu ada band waktu itu lagi promo kalau nggak salah Bima, ya Hmm. Bima bandnya Baby dulu, Baby Romeo. Terus kita main jadi band pembuka, dilihat sama A&R-nya Sony. Akhirnya pekan depan dibilang udah kamu ke Jakarta coba kirim demomu dan coba datang ke Jakarta. Ya dari situlah mulai sejarahnya mulai. Tapi dari 4 lagu hanya satu lagu yang diterima. Hanya lagu Sobat, Sobat aja. Ya. dari 4 lagu demo pertama ya. Nah, itu Ya. berarti base-nya Padi tuh awalnya dari Surabaya, terus merantau ke Jakarta ya. Ya, betul, betul. Nah, Opa, momen apa sih yang dulu nggak pernah dilupain waktu merantau dari Surabaya ke Jakarta? Ya. Momen ya. Banyak sih. Jadi momen itu banyak orang melihat padi itu ya besar, langsung besar gitu. Padahal kita benar-benar menapaki tangga satu, satu demi satu. Jadi mulai dari naik kereta api ekonomi, karena rombongan besar kan. Nah, kereta Itu api ekonomi itu bentuknya gimana dulu? kereta api ekonomi ya gitulah, tidur tidur dengan sayuran, orang bawa ayamnya, Itu dari Surabaya ke Jakarta? dari Surabaya ke Jakarta. Tapi karena rame-rame Oke. jadi itu tidak terlupakan. Habis itu mulai naik kereta api bisnis, terus akhirnya naik pesawat lah ya. Jadi perjalanan-perjalanan waktu kita masih membangun itu yang tidak terlupakan. Kita apa menjalani waktu itu memang masih muda, jadi betul-betul nggak kerasa semua masalah-masalah. Umur berapa, Opa? Umur 22, 23 ya. Oke, jadi masih fight tuh ya? Masih fight, masih nggak ada capeknya. Terus ngontrak di Jakarta satu rumah kecil yang tinggal di situ 20 orang, bayangin. Hah? Jadi Siapa aja yang tinggal situ, Pak? manajemen dengan bandnya. Jadi kita kan dari satu kampus ya, dari universitas, dari Unair bareng-bareng. Pokoknya kita teman-teman kita ajak basementnya kita, Mas Pio, Mas Ari, Mas Rindra, Mas Yoyo, semuanya bawa orang-orang ini jadi ini jadi ini. Pokoknya kita pengen bikin manajemen yang rapi lah. Duitnya cuma bisa kontrak satu
rumah petak gitu yang 2 lantai, lantai bawahnya sebenarnya garasi, itu jadi kamar, di atas juga jadi kamar. Jadi itu yang tidak terlupakan, tidak Boleh tahu itu di terlupakan. daerah mana, Pak? Dulu. Itu di namanya Jalan Haji Salim, Radio Dalam. Jadi bantalnya kita masing-masing, ranselnya kita jadi bantalnya masing-masing. Seperti Ker- tentara lah modelnya. Keren. Ya mungkin orang-orang jarang dengar cerita ini ya. Yang orang Jarang, lihat jarang. yang orang lihat Padi itu kan sukses, meledak. Cuman Iya, di balik itu Padi tuh berjalannya dari bawah ya. benar-benar berjalan dari bawah. Ya, benar-benar kita bikin demo 4 lagu pun itu benar-benar saweran. Jadi nggak ada investor lah istilahnya. Benar-benar self investor gitu. Baru dapat label Sony, baru mulai kita punya label ya. Tapi sebelum itu benar-benar kita semuanya kerjain sendiri. Oke. Nah, berarti kalau zaman dulu itu manajemen tuh diatur kita sendiri, bukan di label udah ada manajemennya. Dulu label nggak main manajemen. Jadi kita masing-masing band punya manajemen sendiri, punya strategi sendiri, punya apa namanya visi 1,5 tahun, 6 bulan, 1 tahun gitu. Selalu ada rencana-rencana strategi sendiri. Itu di luar. Jadi kita melihat perusahaan rekaman itu label benar-benar eh, sebagai industri yang memperkenalkan kita lebih jauh gitu. Karena waktu itu kan kaset masih beredar dan mulai CD waktu itu. Padi itu muncul pada saat shifting dari industri kaset ke CD. Oke. Sama kayak Ah, analog ke digital. Nah, itu Padi oke ya. benar-benar di dua zaman pas perpindahan dari analog ke digital juga. Jadi kita ngerasain dua-duanya. Iya ya, dari analog ke digital, dari sebelumnya dari kaset ke CD ya. Kaset ke CD, analog ke digital. Nah, kalau harus nggak sih musisi itu berkarya? Eh, itu selalu setiap aku ditanyain sama media ya wartawan, itu ada pertanyaan apa? Ya kurang lebih kayak gini. Mm-mm. Selalu saya bilang satu-satunya tanda kita itu seniman atau kita itu musisi adalah karya. Kita nggak bisa cuma bicara A, B, C, D, terus kita nggak punya karya. Itu tanda besar seorang itu seniman atau seorang musisi adalah karyanya. Jadi penting banget karya itu. Itu Nah, tanda legacy juga ya, warisan dari waktu ke waktu. karya tuh kan banyak kan. Iya, Ada yang apa namanya? Maksudnya kalau dulu mungkin karya tuh bikin lagu atau bikin album. iya, iya, Nah, kalau iya. sekarang selain dua itu apa? Kalau misalnya kita sebagai musisi nih. Karya itu sebenarnya kita membuat, kalau aku pribadi ya, pendapatku kita membuat suatu yang menginspire orang, maksudnya memicu orang untuk melakukan sesuatu itu karya juga. Jadi Hmm. bukan, ya memang standar utamanya adalah ya Van Gogh bikin lukisan gitu, kita Yap. bikin lagu gitu kan. Ya, Tapi ya. kalau kamu bikin maksudnya bikin kelas untuk ngajarin orang dan atau bikin satu konten yang umpamanya satu model model musik yang pendek gitu, terus orang-orang juga ikut terlibat, itu karya itu. Tapi Oke. yang besar ya standarnya selalunya seperti kita lukisan ya, benar-benar ada ada Hasilnya. ada hasilnya, dan itu jadi tanda kita di masa kita waktu itu di tahun berapa, di usia berapa, dan itu kita membuat yang itu. Kan setiap istilahnya apa, setiap titik waktu dalam usia kita kan selalu kita ingin nandain ya. Mm-mm. Karya itu jadi tanda kita juga. Oke, di usia segini saya bikin lagu ini atau bikin album ini.
Ya, Oke, berarti ya itulah ya sebuah karya yang kita harus perbuat sebagai musisi ya. iya, iya. Nah, Opa, Padi itu kan sudah apa namanya, sudah merasakan hampir semua lah ya kalau aku melihatnya, manis, Iya. asem, Alhamdulillah. enak, nggak Se- enak, sampai pernah vakum. Itu panjang, panjang itu. Itu anak sampai masuk SD loh itu. Iya, 7 tahun ya. Itu iya bener-bener. Dari kelas 1 SD sampai SMP kelas 1 lah ya. Ya. Nah, Jadi, ah, ah. gimana sih apa cara cara bertoleransinya kalau di dalam satu band? Paling dasar ya, setelah yang aku pelajari dari 7 tahun vakum dan melewatin 20 tahun lebih perjalanan dengan padi, paling dasar adalah komitmen. Nggak lebih, Komitmen nggak ya. kurang. Iya, itu yang harus kita sama-sama pegang. Jadi, oke, kita semua punya dedikasi yang tinggi. Oke, kita semua punya kredibilitas yang tinggi secara pribadi gitu. Yes. Tapi yang paling penting bersama-sama, kalau kita bersama-sama komitmen. Komitmen kita bersama-sama. Itu pondasi paling dasarnya. Iya. Nah, misalnya nih kayak Mas Piu bikin lagu, tapi Opa nggak suka. Itu gimana? Langsung aja bilang aku kurang sreg di bagian ininya. Paling nggak kita semua kan punya alasan, punya reason ya. Oke, aku nggak suka, nggak bisa kan kita bilang aku nggak suka. Apanya yang kamu nggak suka? Semuanya nggak mungkin. Pasti kita harus sama-sama bicara. Sama Hmm. begitu pun dari Mas Piu dari awal kita sudah terbuka ya satu sama lain. Jadi kalau umpamanya ada yang suka atau nggak suka itu kita terbuka, tapi karena mungkin eh, kita dari kampus yang sama, teman udah lama, jadi udah lebih santai gitu. Ngasih Oke. taunya lebih santai, nerimanya juga lebih santai. Nggak ada yang baper-baperan karena ya semua pada akhirnya diputuskan bersama lagu ini kita jadi pakai atau enggak. Nah, Opa ini salah satu apa perjalanan penting buat karirku karena di awal-awal aku merantau ke Jakarta, ya salah satunya ngeband bareng Opa ya. Iya, iya. Tahun berapa tuh ya? 2009 ya Opa ya? 2009. Aku Eh, pertama 2000 kali enggak, Deng. lihat kamu, Di mana itu Opa? kita itu pertama kali jamming acara Walhi. Hah? Di Dan mana itu kamu Opa? masih muda banget. Di Walhi itu Di mana itu? Plaza Semanggi. Plaza Semanggi acaranya, pokoknya acaranya Greenpeace, pokoknya acara pagi-pagi lah. Kamu masih Itu pertama kali kita ketemu ya? pertama main sama-sama. Yang aku tahu kamu memang dari Mas Rindra kan Iya, dan iya. Mas Bintang lihat ini siapa ini anak muda ini jago banget, mukulnya keren. Enggak, sebagai abang, sebagai sahabat senang banget bangga lihat kamu kamu apa betul-betul membentuk jalan yang kamu impikan. Nah, itu keren banget, Bal. Iya Opa. Soalnya kita sama-sama di musik gitu, tapi jalannya mungkin beda ya. Opa sama Padi, terus aku Iya, iya. sendiri, ya kan. Nah, mungkin Iya, iya. teman-teman kalau kalau zaman dulu sih Opa, aku waktu di Kalimantan gitu, aku pengen banget, wih aku pengen kayak Padi, aku pengen kayak Peter Pan gitu. Iya, Nah, mungkin kalau iya, zaman iya. sekarang gitu semakin terbuka kali ya di YouTube, di Nah, Instagram, orang-orang pilihan karir di musiknya jadi lebih banyak ya Opa ya. iya. Nah, Opa kalau apa dari dulu emang pengen jadi penyanyi. Jadi aku nggak pernah punya punya ya maksudnya nggak ya karena karakterku pemalu ya. Jadi aku bukan pure frontman, nggak terlalu suka sendiri gitu bikin solo. Jadi dari dulu Oke. yang aku pengen bermimpi jadi anak band dan alhamdulillah jadi anak band gitu. Jadi anak band dan jadi vokalis sih. Memang aku suka nyanyi sih memang. Oh, gitu. Tapi katanya sebelumnya dulu main bass ya, Pak ya?
Dulu main bass. Jadi karena aku nggak punya maksudnya agak menarik diri sebagai frontman ya. Jadi aku jadi pemain bass dan backing vokal. Tapi setelah jauh pas merantau ke Surabaya, aku lihat kok nggak ada vokalis yang benar-benar paten gitu ya. Ah, Pemain bassnya jago-jago, pemain drumnya jago-jago, gitarisnya jago-jago. Waduh, pilihannya tinggal satu nih, tinggal vokalis. Ya udah aku melamar jadi vokalis deh. oh Nggak, gitu. setir langsung ninggalin bass karena ilmuku di bass ternyata gitu-gitu aja nggak berkembang. Kalah sama Mas Rindra ya. Oh, Mas Rino udah aku lihat semester 2 udah slap terus. Mas Wino, Mas Rita itu teman-teman seperjuangan semua. Oke. Opa, Iya, Pak. ini karena kita udah lama nggak main nih, kita ngejam yuk. Ngejam online. Ngejam online ya. Iya, siap. Mau lagu apa nih, Opa? Um, terserah kamu, Bal. Kita kan sebenarnya punya banyak rekaman bareng-bareng, tapi sekarang terserah terserah kamu yang mana. Kamu mau lagu yang mana? Mau lagu Padi atau lagu yang yang Opa jarang nyanyiin? Mana aja sih. Kita punya rekaman yang paling aneh itu ya, yang aku ingat ya. Apa Punya itu? rekaman paling aneh itu Selimut Putih yang ketukannya Oh kadang iya. kadang genap, kadang ganjil. Itu aku rekamannya aja ulang-ulang. Iya, itu lagu lagu religi kan? Lagu religi, iya. Dan ya itu itu aku rasa baru pertama aku lihat kamu. Ini maunya apa sih lagu ini? Kadang jadi genap, kadang gak jadi ganjil. Baru Ini situ aku lihat kamu ini kamu lagu pertama pop tapi kali muncul ketukannya banyak banget. Berubah-berubah. Iya, iya, iya. berubah-berubah. Aku ingat itu Terserah, rekamannya. terserah. Mau lagu Padi, mungkin orang-orang mungkin lebih banyak kenal lagu Padi ya. Oke, kalau begitu tunggu kiriman data dari saya ya. Siap, siap Bal. Ini Opa habis ini mau rekaman sama Mas Ari. Salam juga buat Iya, Mas Ari, Opa. siap. Tadi Mas Ari muncul tangannya loh di kamera dikit. Oke, Opa. Makasih banyak ya buat waktunya. Makasih banyak Bal, kamu sukses terus, terus berkarya, terus Amin. produktif. Uh, Kamu salah satu drummer terbaik di negeri ini, drummer muda terbaik. Tapi udah nggak muda banget lagi sekarang kami. Sudah enggak, saya menuju dewasa, Opa. Sudah menuju dewasa, semakin mateng lah, makin jadi. Semakin menuju dewasa. Makasih ya, Kamu Opa. tetap, ya, Sehat-sehat terus. sama-sama Bal, sehat terus Bal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.